Halo adik-adik, kita bertemu lagi di Firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu yang disediakan oleh HKBP Bandung Reformanda. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Abang akan pimpin untuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kami dapat menjalani kehidupan kami. Kami juga akan mendengarkan firman yang bersumber dari Engkau. Tuhan, berkati kami, terkhususnya adik-adik sekolah minggu, agar dapat mendengarkan, memahami, dan juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya adik-adik, mari kita persiapkan Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat 3 sampai 8. Roma 12 ayat 3 sampai 8. Jangan lupa bahwa kitab Roma ada di perjanjian baru. Jangan sampai dicari di perjanjian lama ya. Abang akan membacakan untuk kita semua dengan judul perikop persembahan yang benar. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah dia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Ya adik-adik, pada hari Minggu ini kita diberikan firman Tuhan yang dituliskan oleh seorang rasul bernama Paulus yang menuliskan surat kepada jemaat di kota Roma. Nah, Paulus adik-adik memberikan sebuah nasihat kepada orang-orang atau jemaat-jemaat yang percaya kepada Kristus. Yang pertama nasihatnya, bahwa kita orang Kristen tidak boleh merasa lebih tinggi daripada orang lain. Bahkan juga tidak boleh meninggikan diri kita terhadap orang lain. Dan juga Paulus mengatakan bahwa kita juga tidak boleh menganggap orang lain lebih tinggi daripada kita. Artinya kita jangan minder, jangan malu dengan apa yang kita punya atau apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita semua adalah sama di mata Tuhan. Kita setara dan kita sama-sama anak Tuhan. Kita sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Nah, mungkin ada perbedaan. Oh, saya lebih tinggi bang,
daripada teman saya. Oh, teman saya ternyata sudah lebih tua daripada saya, Bang. Terus samanya di mana? Iya, berbeda itu tidak apa-apa, adik-adik. Kita disamakan bahwa kita sama-sama mengikuti Kristus, tapi memang kita punya perbedaan dalam tubuh kita, bahkan dalam bakat kita. Contohnya, adik-adik mungkin ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa menari, ada yang bisa berlari, atau mungkin ada juga yang berbisa atau yang bisa memainkan alat musik. Semuanya berbeda, tapi kita sama-sama anak Kristus dan kita sama-sama bisa untuk melayani. Seperti yang Paulus katakan, bahwa ada banyak anggota dalam satu tubuh. Contohnya ada tangan. Apa kegunaan tangan? Oh, untuk memegang, untuk meraba, untuk mengambil. Kemudian ada kaki. Apa gunanya kaki? Untuk berjalan, untuk melangkah, untuk menendang bola, dan lain sebagainya. Tapi sama-sama itu bagian dari tubuh kita. Dan kita bayangkan adik-adik, kalau tangan digunakan untuk berjalan, kira-kira bisa nggak ya? Atau kaki digunakan untuk mengambil barang, mudah nggak ya? Tentu akan sangat sulit. Jadi setiap anggota tubuh sudah punya perannya masing-masing. Begitupun dengan kita adik-adik. Kita diciptakan Tuhan dengan perannya masing-masing. Kita istimewa, semua anak adalah istimewa. Dan keistimewaan itu harus dijadikan sarana untuk memuji Tuhan. Nah, jadi kalau kita punya bakat bernyanyi, kita punya bakat bermain musik, maka itu juga harus kita berikan untuk memuji Tuhan. Nah, untuk melayani Tuhan tentunya tidak ada batasnya adik-adik. Bukan hanya yang bernyanyi dan juga bukan hanya yang bermain musik. Semua bisa digunakan untuk memuji Tuhan. Tergantung bagaimana anugerah yang diberikan Tuhan kepada adik-adik sekalian. Kalau bisa menari, ya adik-adik mari menari. Kalau bisa berbicara, mari kita berbicara tentang firman Tuhan. Atau mungkin bisa membaca, ya mari kita membaca firman Tuhan. Atau sekedar mendengarkan saja, mari kita mendengarkan untuk dapat memuji Tuhan. Nah, jadi apa yang bisa kita ambil dari pesan Paulus yang ada di kitab Roma ini? Yang pertama, sebagai anak-anak sekolah minggu, kita semuanya diberikan anugerah oleh Tuhan. Dan anugerah yang bersumber dari Tuhan itu ada berbagai macam. Seperti yang sudah abang sebutkan, ada yang bisa bernyanyi, berlari, bermain bola, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada teman atau orang lain yang berbeda kemampuannya dengan kita, maka jangan dibully ya, atau jangan diejek. Karena perbedaan itu wajar, tetapi meskipun kita berbeda dalam kemampuan dan anugerah yang diberikan Tuhan, kita semuanya sama-sama telah diberikan anugerah. Kita semuanya sama-sama anak Kristus. Yang kedua, kita semuanya telah diberikan anugerah atau kemampuan oleh Tuhan. Nah, mungkin adik-adik ada yang bertanya, oh abang, aku nggak bisa bernyanyi, aku nggak bisa menari, aku nggak bisa bermain bola, lalu aku bisanya apa ya? Nah adik-adik, anugerah telah diberikan Tuhan kepada kita, tapi bukan artinya kita bisa langsung memakainya. Adik-adik harus latihan, adik-adik harus berlatih dan juga harus rajin.
Orang yang suaranya bagus saja ketika ingin bernyanyi dia ada latihan. Maka adik-adik yang usianya masih muda harus mau untuk belajar, harus mau untuk berlatih dalam segala hal apapun itu, agar anugerah yang bersumber dari Tuhan dapat semakin berkembang. Dan yang ketiga, mari kita gunakan anugerah tersebut untuk dapat melayani Tuhan. Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kita, maka kita juga harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami anak-anak sekolah minggu dapat menjadi anak-anak yang melayani Engkau dengan anugerah yang Engkau berikan sesuai dengan bakat kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang memberkati kami agar kami dapat menjadi anak sekolah minggu yang semakin hari semakin baik. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.